warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Taudianti dari kelas 10 BDP 2 ingin menjelaskan tentang siklus hidup produk pada Aqua. Siklus hidup produk atau produk life cycle merupakan serangkaian proses atau tahapan-tahapan pada perjalanan pemasaran pada suatu produk, mulai dari perkenalan kepada masyarakat, penjualannya, hingga pada tahap produk tersebut tergantikan oleh produk baru. Terdapat 4 tahapan dalam produk life cycle ini. Yang pertama, ada tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap ini, perusahaan atau produsen akan memperkenalkan produknya kepada masyarakat dengan cara mempromosikan secara besar-besaran. Tahapan ini ditandai dengan jumlah produk yang masih rendah, harga yang masih tinggi, dan perusahaan yang masih mencari distributor untuk memperluas pemasaran produknya. Sebenarnya, sebelum memasuki tahapan ini, sebuah produk akan mengalami tahap pembentukan terlebih dahulu, di mana awal mulanya tercetus ide membuat atau menciptakan produk tersebut. Pada awalnya, Bapak Tito Utomo tercetus ide untuk menciptakan air dalam kemasan yang sekarang dinamakan Aqua. Awalnya ia mendapat pengalaman buruk ketika menjamu tamu dari luar negeri. Ia menyuguhi tamu tersebut dengan air rebusan atau air matang, kemudian malah membuat tamu tersebut sakit perut. Akhirnya, ia mengetahui bahwa orang luar negeri tidak dapat mengkonsumsi air rebusan melainkan air mineral yang steril. Sejak saat itu, Bapak Tito berpikir untuk membuat produk dalam kemasan yang steril. Kemudian pada tahun 1973, tepatnya pada 23 Februari, bersama adiknya, Bapak Tito mendirikan pabrik yang diberi nama PT Golden Mississippi di Bekasi. Pada awalnya, Aqua diberi nama merek Puritas, kemudian diganti dengan Aqua. Pada tahap pertamanya, dalam daur hidup produk Aqua diluncurkan pertama kali pada tahun 1974 oleh Golden Mississippi. Dalam kemasan botol kaca saat itu ukuran 950 ml, Aqua dihargai Rp75. Saat melakukan pendekatan kepada masyarakat, Aqua mengalami kesulitan karena pandangan masyarakat Indonesia yang terbiasa untuk mengkonsumsi air matang atau air yang sudah direbus. Sampai pada akhirnya, perusahaan memberi tester secara gratis pada masyarakat. Namun, masyarakat tak kunjung merespon baik produk yang dijual oleh Aqua. Hingga pada akhirnya tahun 1977, Bapak Tito Utomo memutuskan untuk menutup pabrik pada Januari 1978 jika Aqua tidak juga mendatangkan keuntungan. Namun, pada bulan Oktober tahun 1977, Bapak Tito mendapatkan saran dari manajernya untuk menaikkan harga produk menjadi Rp175. Sejak saat itu, Bapak Tito menaikkan harga Aqua yang akhirnya malah mendatangkan keuntungan 3 kali lipat dalam perjualan produk sebelumnya. Yang kedua, tahap perkembangan, yaitu di mana tahap produk mulai dikenal oleh konsumen. Beberapa cirinya adalah: yang pertama, biayanya berangsur-angsur menurun; yang kedua, semakin meluas; dan yang ketiga, omset penjualan naik. Pada tahun 1980, produk Aqua sudah meningkat. Kemudian, pada tahun 1984, Aqua mendirikan pabrik kedua di Pandaan, Jawa Timur. Dan pada tahun 1995, terdapat Rewards, yaitu pabrik air mineral salah satunya di Indonesia yang menggunakan sistem produk in-life. Di tahun 1998, Aqua mengalami sedikit kegoyangan karena ketatnya persaingan saham. Kemudian ada tahap kedewasaan. Pada tahap ini, objek produk mulai menurun, persaingan semakin ketat, dan pada tahap ini juga beberapa produk akan terus diinovasi, entah itu mengganti varian rasa, jenis, atau dan lain sebagainya. Pada tahun 2004, Aqua meluncurkan varian barunya, dan tahap terakhir adalah tahap penurunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.